Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen S1. Hadir saya di sini, saya ingin presentasi tentang analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan. Pada studi kasus PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2018 sampai 2021. Next, latar belakang. Sistem perekonomian Indonesia saat ini didominasi oleh dunia bisnis. Kegiatan bisnis sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu persaingan. Persaingan bisnis yang sangat ketat menimbulkan banyak konsekuensi dalam persaingan perusahaan. Persaingan tersebut menuntut perusahaan untuk mengembangkan ide kreatif dan inovasi agar dapat bertahan. Perkembangan pesat dalam dunia usaha juga memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat atau konsumen. Peningkatan daya beli tersebut berpengaruh terhadap daerah pemasaran yang luas dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu contohnya adalah contoh bisnis di bidang industri. Bisnis di bidang industri adalah suatu unit atau kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu. Perkembangan bisnis di bidang industri yang begitu pesat berdampak semakin tingginya pasar dunia saat ini, semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang baru didirikan di Indonesia. Ini dapat menimbulkan suatu persaingan yang menuntut perusahaan untuk tetap bertahan agar perusahaan semakin berkembang. Aspek terpenting yang harus diperhatikan perusahaan adalah investor. Investor mempunyai tujuan utama dalam menanamkan dananya ke dalam perusahaan untuk mendapatkan penghasilan. Salah satunya adalah PT Mayora Indah Tbk. Laporan keuangan yang dikeluarkan PT Mayora Indah Tbk sebagai berikut. Nah, di sini ada kolom. Dan di sini tuh ada tahun, laba bersih, selisih, kenaikan atau penurunan, dan hasil. Pada tahun 2018, senilai 1.434.280.304 rupiah, dan ini mengalami minus itu 0%, tidak penurunan. Pada tahun 2019 senilai 2.404.206.764 rupiah. Selisihnya 299.999.926.460 rupiah. Dan di sini mengalami kenaikan 17%. Pada tahun 2020, laba bersihnya senilai 2.198.168.514.545 rupiah. Selisih 46.764.307.300 dan 881 mengalami kenaikan 2%. Pada tahun 2021, laba bersihnya senilai 1.152.647.953 rupiah. Selisihnya 888.115.692 rupiah dan mengalami penurunan 12%.
Oke, next. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana kinerja keuangan dari PT Mayora Indah Tbk berdasarkan analisis laporan keuangan tahun 2018 sampai 2021. Yang kedua, berdasarkan analisis laporan keuangan pada tahun 2018 sampai 2021, PT Mayora Indah pada tahun berapa mempunyai kinerja bagian keuangan yang terbaik. Next, sini ada pengertian. Nah, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah keuangan yang terdiri dari uraian atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan atau tren untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak. Perlu dilakukan analisa laporan keuangan. Tujuan utama dari analisa laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan pada saat ini. Dan di samping ini ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek kinerja operasi dari keuangan perusahaan. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan seperti laporan neraca, laporan aliran kas, dan laporan laba rugi. Next, sini ada laporan keuangan. Si laporan keuangan itu menurut IAI mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Laporan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Sebagai besar pengguna laporan keuangan adalah pemegang saham, kreditor, pekerja, dan masyarakat dalam arti luas. Pada umumnya, laporan keuangan terdiri dari neraca, laba rugi, serta laba perusahaan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan laporan laba rugi memperlihatkan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu. Dan laporan perusahaan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perusahaan ekuitas perusahaan. Oke, next. Kinerja keuangan perusahaan. Apa sih kinerja keuangan perusahaan? Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu di antara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan perusahaan. Dengan adanya standar rasio keuangan, perusahaan dapat menentukan apakah kinerja keuangan baik atau tidak. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan yang diperoleh dengan standar rasio keuangan yang ada. Oke, next. Kerangka pemikiran. Berdasarkan teori-teori variabel penelitian, hubungan antara variabel dan penelitian terdahulu yang difokuskan pada perumusan masalah, maka kerangka laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, current ratio, cash ratio, debit to asset ratio, debit to equity ratio, ROE, dan yang terakhir kinerja keuangan. Next, hasil dan pembahasan. PT Mayora Indah Tbk Perseroan didirikan pada tahun 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1998 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Slogan dan moto PT Mayora Indah adalah satu lagi dari Mayora. Perkembangan perusahaan juga dibuktikan dengan merubah status perusahaan menjadi perusahaan terbuka. Sering dengan pencatatan saham perusahaan untuk pertama kali dari bursa
kali di Bursa Efek Jakarta sejak 4 Juli 1950. Pada tahun-tahun berikutnya, perusahaan terus melakukan ekspansi cepat untuk menjadi sebuah perusahaan yang berbasis ASEAN. Salah satu usaha adalah mendirikan fasilitas produksi dan beberapa kantor pemasaran yang terletak di beberapa negara Asia. Saat ini, produk restoran telah tersebar di 5 benua di dunia. Di tahun 2017, Gula Kopiko telah dibawa oleh awak stasiun luar angkasa internasional saat mengorbit ke bumi. Laporan keuangan PT Mayora Indah pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Di bawah ini menjelaskan mengenai ringkasan data laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk selama 4 tahun sebagai berikut. Dan di sini ada nomor dari 1 sampai 7, pos akun, dan periode ini dari 2018 sampai 2021. Pos akunnya itu ada persediaan, aset lancar, total aset, utang lancar, total utang, modal, dan laba bersih. Dan di sini sudah bisa kalian lihat ini nilai pencapaiannya ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjutkan slide selanjutnya. Nah, perhitungan 1. Rasio likuiditas. Rasio lancar. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Pada tahun 2018 itu 12 triliun 647 miliar 858 juta 727.872 rupiah dibagi 4 triliun 764 miliar 510 juta 387 rupiah 113 rupiah dikali 100% dengan senilai 265%. Dan di sini bisa kalian lihat kan, ini nilai-nilainya pada tahun 2019 itu ada 12 triliun 776 miliar 102 juta 781.513 rupiah dibagi 3 triliun 714 miliar 359 juta 539.201 rupiah dikali 100% sama dengan 344 344%. Pada tahun 2020 pun sama, dia mengalami capaian 369%. Pada 2021 itu 233%. Rasio cepatnya itu kan quick rasio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar, dan ini nominalnya. Bisa kalian lihat ya kan. Dan next ada penilaian kerja keuangan. Menunjukkan bahwa PT Mayora Indah memiliki kinerja keuangan terbaik berdasarkan rasio keuangan pada tahun 2018 sampai 2021 adalah pada tahun 2020. Tahun yang memiliki kinerja keuangan terbaik kedua adalah tahun 2019, dan tahun yang terburuk memiliki kinerja keuangan pada tahun 2018. PT Mayora Indah memiliki rasio likuiditas tertinggi pada tahun 2020 dan tingkat rasio likuiditas terendah adalah tahun 2021. Rasio likuiditas buruk dapat menunjukkan bahwa perusahaan kurang bisa menjamin hutang lancarnya dengan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. PT Mayora Indah memiliki rasio solvabilitas tertinggi pada tahun 2018 dan 2019, dan tingkat rasio likuiditas terendah adalah tahun 2020 dan 2021. PT Mayora Indah memiliki rasio
profitabilitas tertinggi pada tahun 2021 dan tingkat rasio likuiditas rendah adalah 2018. Jadi di sini bisa kalian lihat. Ini penilaian kerja keuangannya mencapai sekian poinnya, dan bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita next untuk cepat untuk mempersingkat waktu. Secara keseluruhan, kinerja PT Mayora Indah pada tahun 2018 dinilai baik karena kan memiliki ROE dan ROE di atas rata-rata untuk nilai current ratio dan quick ratio dikatakan baik karena dapat memenuhi nilai standar. Namun untuk nilai DAR menunjukkan bahwa hasil biaya dari hutang, pembiayaan dari hutang, dan nilai dari DIR memiliki tingkat yang tinggi di atas rata-rata, sehingga kinerja perusahaan PT Mayora Indah belum dikatakan dengan baik karena perusahaan separuhnya masih dibiayai oleh hutang. Secara keseluruhan, kinerja PT Mayora Indah pada tahun 2019 dinilai baik karena memiliki nilai ROE dan ROE di antara rata-rata. Untuk nilai current ratio dan rasio dikatakan dengan baik karena dapat memenuhi nilai standar. Untuk nilai DAR menunjukkan bahwa hutang dijamin dengan modal perusahaan, dan untuk nilai DIR memiliki nilai tinggi sehingga menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan dari perusahaan dipenuhi oleh hutang. Secara keseluruhan, kinerja PT Mayora Indah pada tahun 2020 dinilai baik karena memiliki ROE dan ROE di atas rata-rata. Untuk nilai current ratio dan quick ratio dikatakan baik karena dapat memenuhi nilai standar. Namun, untuk nilai DAR atau DAR menunjukkan bahwa hasil pembiayaan dari hutang dan nilai DIR memiliki tingkat yang rendah, sehingga kinerja perusahaan Mayora Indah dapat dikatakan dengan baik dikarenakan perusahaan masih dapat melunasi hutangnya. Secara keseluruhan, kinerja PT Mayora Indah pada tahun 2021 dinilai baik karena memiliki ROE dan ROE di atas rata-rata. Untuk nilai current ratio dan rasio dikatakan baik karena dapat memenuhi nilai standar. Namun untuk nilai DAR menunjukkan bahwa hasil pembiayaan dari hutang dan nilai dari DIR memiliki tingkat yang rendah, sehingga kinerja perusahaan dapat dikatakan dengan baik dan karena perusahaan masih dapat melunasi hutangnya. Okay, next. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas untuk mengukur kinerja PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2018 sampai 2021, diambil kesimpulan sebagai berikut. Rasio likuiditas. Berdasarkan rasio likuiditas selama tahun 2018 sampai 2021, PT Mayora Indah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tergolong baik meskipun mengalami fluktuasi. Hal ini terlibat dari current ratio dan quick ratio yang memenuhi nilai standar rasio. Dua rasio solvabilitas pada rasio hutang terhadap aktiva mengalami penurunan setiap tahunnya, menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik, di mana semakin rendah debit atau persentase rasio, maka tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik. Hutang rasio terhadap ekuitas yang setiap tahunnya mengalami penurunan persentase pada rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi baik, di mana semakin kecil rasio ini maka akan memperbaiki keadaan perusahaan. Artinya semakin kecil hutang yang dimiliki maka semakin aman. Rasio profitabilitas. Berdasarkan rasio profitabilitas selama tahun 2018 sampai 2021, PT Mayora Indah dapat naik baik karena ditinjau memenuhi standar rasio. Dalam memperoleh laba sudah cukup, meskipun persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan belum maksimal.
secara keseluruhan berdasarkan analisis laporan keuangan berdasarkan tahun 2018 sampai 2021, PT Mayor Indah memiliki kinerja keuangan terbaik pada tahun 2020 dikarenakan memiliki nilai ROA dan ROE yang semakin tinggi nilai yang rendah sehingga perusahaan masih dapat melunasi utangnya. Tahun kedua yang memiliki kinerja keuangan terbaik adalah tahun 2019 karena memiliki nilai ROA dan ROE yang tinggi meskipun memiliki nilai dan yang tinggi, namun perusahaan masih dapat menutupi hutangnya. Dan tahun yang memiliki kinerja keuangan terburuk adalah tahun 2018 dikarenakan memiliki nilai ROA dan ROE di atas rata-rata, namun nilai yang sangat tinggi sehingga perusahaan belum dapat melunasi hutangnya. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.